Ketika bermukim di Arab Saudi untuk mempelajari agama Islam, Snoek Hoorgroenje dalam tahun 1884 bertemu dengan Habib Abdurrahman Az-Zahir di Konsulat Jenderal Belanda di Jeddah. Saran untuk penaklukan Aceh mengalir. Pertemuan bersejarah itu sangat berarti bagi Snoek, karena Habib Abdurrahman Az-Zahir merupakan mantan mangkubumi kerajaan Aceh, yang menyerah kepada Belanda melalui politik membeli kebaikan musuh, yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda di Aceh. Melalui Habib, Snoek banyak tahu tentang Aceh, untuk kepentingan penaklukan. Pertemuan Snoek dengan Habib Abdurrahman ini diabadikan dalam buku, Nasihat-Nasihat Christian Snoek Hoorgroenje semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda, tahun 1889 sampai tahun 1936, seri khusus jilid 1 edisi bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies pada tahun 1990. Versi asli berbahasa Belanda berjudul, Amblelijk Adviezen van C. Snoek Hoorgroenje, ditulis oleh Ego B. dan C. Adrians, dengan pengantar dari PSJ van Koningsvet. Dalam buku itu diungkapkan, meski Habib Abdurrahman telah berjanji tidak akan mencampuri urusan Aceh lagi, setelah Belanda memberinya sejumlah uang pensiunan, ia menyatakan kepada Snoek, bahwa ia bersedia dengan senang hati untuk menyusun sebuah nasihat kepada pemerintah kolonial Belanda, mengenai masalah Aceh. Kata Habib Abdurrahman, orang Aceh merupakan muslim yang taat, akan puas jika seluruh pemerintah dalam negeri diatur oleh seorang tokoh yang beriman, meskipun ia berada di bawah pengawasan pemerintah Belanda. Pendapat dan usulannya itu kemudian ditulis di secari kertas. Nasihat Habib Abdurrahman itu kemudian oleh Konsul Jenderal Belanda di Jeddah, Jack Ruit, pada tanggal 13 September tahun 1884, disampaikan kepada Menteri Luar Negeri Belanda. Surat itu kemudian disimpan dalam arsip umum Kerajaan Den Haag, Dosir A, kotak 148. Isi dari sebagian surat itu seperti kutipan di bawah ini. Kepada saya, Habib dengan disaksikan oleh Dr. Snoek Hoorgroenje, telah menguraikan pikiran-pikirannya mengenai perdamaian negeri Aceh yang mungkin diadakan. Dalam ceramahnya yang panjang, Habib telah berjanji akan menguraikan pikiran-pikiran tersebut kepada saya, dalam nota yang panjang lebar, yang kemudian akan saya sampaikan kepada Yang Mulia. Namun reaksi pemerintah Hindia Belanda atas surat itu di luar dugaan Jack Ruit. Pemerintah Hindia Belanda menyatakan sama sekali tidak menghargai nasihat apapun dari tangan Habib Abdurrahman. Meski demikian, Habib Abdurrahman tetap menyampaikan pikiran-pikirannya mengenai pemerintah Aceh dalam nota pribadinya, kepada Snoek Hoorgroenje. Tapi baru 4 tahun kemudian, yakni pada tanggal 26 Juli tahun 1888, Snoek Hoorgroenje menyampaikan isi nota pribadi Habib Abdurrahman tersebut kepada Menteri Daerah Jajahan Pemerintah Kolonial Belanda. Setahun sebelumnya, tahun 1887, berbagai pihak antara lain Batavia Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, Perhimpunan Betawi Bidang Kesenian dan Ilmu Pengetahuan, berusaha mendatangkan Snoek Hoorgroenje ke Nusantara, untuk kepentingan penelitian ilmiah terhadap agama Islam, yang diharapkan akan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi pemerintah Hindia Belanda dalam penaklukan daerah jajahan, terutama Aceh. Surat itu mendapat sambutan baik, dan merupakan permulaan kontak yang lebih teratur dengan Menteri Daerah Jajahan. Hal ini menimbulkan rasa bebas kepada Snoek, untuk mengusulkan agar isi beberapa dokumen penting yang berkaitan dengan Aceh dimohonkan perhatian kepada menteri tersebut. Dalam hal itu apa yang pertama-tama menjadi soal ialah, surat penjelasan Habib Abdurrahman tentang keadaan di Aceh, tertanggal 8 Muharram 1302, Oktober tahun 1884, kemudian 3 pucuk surat pemimpin perlawanan Aceh, Tengku Ditiro, yang berturut-turut dialamatkan kepada 1. Para hulu balang dan sebagainya, khususnya kepada Teuku Muda Bait, tak bertanggal. 2. Para tengku dan sebagainya, khususnya kepada Teuku Nek Maras, Teuku Panglima Masjid Raya dan Teuku Kadi, September tahun 1885. Dan 3. Kepada Tuan KFH Van Langen, September tahun 1885. Orang yang disebut terakhir ini telah membawa surat-surat Tengku Ditiro itu, yang disusun dalam bahasa Melayu dari Aceh pada tahun 1887. Tempat surat nomor 1 dan 2 disergap oleh tentara Belanda. Van Langen telah mendorong Snoek Hoorgroenje untuk menelaah surat-surat tersebut. Mengenai memori atau surat penjelasan Habib Abdurrahman tersebut, Snoek mencatat dalam suratnya kepada Menteri Daerah Jajahan, yang dikutip tadi bahwa pemerintah agung ketika itu, tahun 1884, telah memberitahukan bahwa pihaknya sedikit pun tidak menghargai nasihat-nasihat dari pihak Said itu. Berdasarkan pemberitahuan itu, maka mantan pelaksana pemerintahan itu telah menyusun nota singkat bagi saya,
yang berisi uraian tentang pandangan-pandangannya mengenai saran perdamaian Aceh. Menurut pendapat saya yang rendah hati, nota yang dimaksud itu akan jauh lebih rinci dan memuat data yang berguna. Andai kata nota tersebut disusun untuk kepentingan pemerintah agung. Sementara itu pemerintah agung tidak usah mengikat dirinya sama sekali, kecuali hanya mengetahui sebuah dokumen tanpa akibat sekecil apapun. Sebaliknya, sekarang Abdurrahman menyerahkan tulisan yang hanya sedikit artinya, tetapi dapat menimbulkan minat yang mulia, karena isinya lengkap. Saya bersedia untuk mengirimkan terjemahannya, karena aslinya dalam bahasa Arab, dengan atau tanpa salinan kepada Yang Mulia. Maka, dengan senang hati saya mengharapkan sekadar berita, sampai di mana ada sesuatu yang diinginkan oleh Yang Mulia. Menteri setuju dengan usul Snow, maka Snow menyusun masing-masing nota untuk keempat dokumen tersebut. Keempat nota itu bertahun 1888, dan dapat dianggap sebagai nasihat-nasihat Snow Khurgronje yang pertama. Di antara 4 buah nasihat itu, dokumen yang bernomor A membahas memori Oktober tahun 1884. Dalam memori yang diterjemahkan oleh Snow itu, Habib mengusulkan pemecahan terhadap masalah Aceh, sedangkan ia sendiri harus memainkan peranan utama di dalamnya. Nasihat Habib Abdurrahman yang dengan demikian sampai kepada pemerintah Belanda terlambat 4 tahun, menandai akhir keterlibatan Said Arab ini dalam hal ihwal di Aceh, dan menandai permulaan tindakan Snow sebagai penasihat. Terhadap urusan Aceh, begitulah kata Habib, saya ingin membicarakan butir-butir yang berikut. 1. Disebabkan oleh rasa sayang yang ikhlas terhadap pemerintah Belanda, saya hendak menyatakan pikiran-pikiran saya, supaya didengarkan dengan adil, secara singkat dan tidak resmi, tetapi sebagai tanda pemberitahuan yang tulus dan bersahabat. Jika pemerintah mengarahkan pandangan yang mulia kepada usaha mencari seorang Muhammadan, beliau harus mengutamakan keunggulan pribadi, keturunan bangsawan, dan keahlian tentang hal ihwal yang berkaitan dengan pemerintah Aceh, dan yang hendaknya diangkat dalam pemerintah Aceh dengan tugas mengatur urusan dalam negeri di daerah itu, sehingga ia dapat menjadi pelaksana pemerintah dengan gelar raja atau gelar semacam itu, dengan memerintah semua orang Aceh atas nama pemerintah Hindia Belanda. 2. Orang seperti itu seharusnya unggul karena perasaan baik yang tulus terhadap pemerintah, dan selalu memperhatikan maksud-maksudnya, agar selalu dapat melaksanakannya sesuai dengan pandangan pemerintah. 3. Andai kata pemerintah misalnya telah meyakini kecakapan orang tersebut untuk mewakili jabatan-jabatan yang akan dipikulkan kepadanya, maka dapatlah dikeluarkan surat-surat perintah kepada semua penguasa dan kepala di Aceh, bahwa tentang urusan dalam negeri, mereka harus mematuhi wali raja yang dimaksud, menurut pengumuman dan peraturan yang akan diterimanya dari pemerintah. 4. Penerapan syarat serta pengeluaran perintah dan peraturan yang sampai kepadanya, dapat terjadi dalam rangka kerjasama dengan satu dewan yang disusun dari penduduk, dan yang terjadi dari para kepala, ulama, dan orang-orang terkemuka. 5. Kewenangan wali raja itu hendaknya dapat diuraikan dengan teliti dalam peraturan dan penetapan yang diungkapkan dalam surat pengangkatannya, agar ia jangan melangkahi batasnya dengan tindakan-tindakan pribadi. 6. Jabatan wali raja itu sebagai pelaksana hukum agama dan hukum keduniaan, seharusnya dijunjung setinggi mungkin dengan cara yang lestari dan adil, supaya ia menjadi penolong dan tempat bertanya bagi penduduk dalam segala urusan dan kepentingannya. Dengan demikian, dapatlah perasaan menjadi tenang, dan orang pelarian dapat kembali ke kampung halamannya, sedangkan pemukiman, perniagaan, industri, pertanian, dan semua sumber kemakmuran akan maju. Banyak orang yang melawat ke sana untuk berdagang, dan dalam semua hal orang dapat mengharapkan tercapainya maksud-maksud pemerintah Belanda, untuk menertibkan daerah-daerah itu dan memakmurkan penghuninya, karena pemerintahnya yang adil, sebagaimana dalam semua jajahan lainnya dapat dilihat tujuannya yang mulia, berdasarkan pemerintahannya yang baik serta kasih sayangnya terhadap kaulanya melalui penetapan kebebasan yang sempurna di bidang agama dan masyarakat. Karena itu, semua orang akan maju di bawah pemerintahannya yang adil itu. Pandangan-pandangan tersebut memang sudah mempunyai arti sejak dahulu, tetapi baru sekaranglah kami pandang penguraiannya sesuai, karena alasan-alasan yang telah Anda ketahui. Maka, kami berharap kepada Anda, yaitu Snow Khurgronje, VK, agar Anda menerjemahkannya, dan pihak Anda suka menyampaikannya manakala hal itu mungkin berguna. Tertanda Habib Abdurrahman S. Zahir, 8 Muharram 1302, Oktober tahun 1884. Di bawah ini tertera meterai yang memuat tulisan, Habib Abdurrahman S. Zahir, pelaksana pemerintah pada pemerintah Aceh, 1295. Pemerintah Belanda mendapat persetujuan atas gagasan pengiriman Snow Khurgronje ke daerah Hindia Belanda. Instruksi yang menjadi pedoman bagi Snow dalam menjalankan penelitiannya,
telah dimuat oleh Gobe di bawah nomor 1 dalam edisinya mengenai nasihat-nasihat dalam bentuk konsep yang telah disusun oleh Snow sendiri pada tanggal 23 Mei tahun 1889. Snow Hurgronje sendiri terlibat aktif dalam prakarsa-prakarsa penelitian kaum orientalis Eropa terhadap Islam. Pertemuannya dengan Habib Abdurrahman di Jeddah, Arab Saudi, membuatnya memiliki banyak pengetahuan tentang Islam dan Aceh. Dari pengetahuannya itulah, kemudian Aceh dihancurkan dari dalam, setelah tak mampu ditaklukkan dengan senjata.